kita mulai merekam. Selamat malam saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir. Sambil kita masih menantikan, mungkin ada teman-teman yang sedikit terlambat atau masih ada halangan, kita akan mulai saja kelas kita pada malam hari ini. Dan kita sudah sampai, yang kalau kita lihat di diktat kita, outline kita di sini, kita masih di dalam laporan berbagai masalah, dan kita masih di dalam masalah perpecahan dalam jemaat ini, dalam masalah utama yang Paulus mau selesaikan. Ya, yang pertama dia urus saudara yang kasih Tuhan, dan kita sudah melihat pasal 1. Di pasal 1 Paulus bilang ada perpecahan, oke ya. Dan perpecahan ini sebentar saya lihat di Alkitab kita. Oke. Baik. Oke. Ya, di Alkitab kita nih saya siapkan dulu ya. Nggak tahu kenapa kok Alkitabnya jadi Alkitab sebentar. Ya, ada sedikit ini ya, gangguan teknis di Alkitab saya. Oke. Baik. Oke, tapi sambil menunggu, kita sudah sampai di pasal 1. Dan di pasal 1 ini Paulus mengatakan bahwa dia mendengar dari keluarga Chloe bahwa ada perpecahan, dan perpecahan itu mencatut nama dia. Ada yang bilang dia golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas Petrus, dan bahkan ada yang berkata golongan Yesus begitu. Jelas orang-orang ini tidak mau dipakai namanya, tapi mereka dipakai. Ya, Paulus kita tahu pendiri jemaat di Korintus. Apolos kita tahu melayani setelah Paulus. Kefas adalah Petrus. Kenapa ada yang pakai nama Kefas? Gitu ya. Ada berbagai teori. Ya, sangat diragukan bahwa Petrus pernah melayani di Korintus, karena kita tahu bahwa Petrus adalah rasul yang diutus untuk orang-orang Yahudi. Jadi kemungkinan besar pelayanan Petrus itu di wilayah Yudea, Galilea dan sekitarnya. Jadi kita tidak mengimajinasikan bahwa Petrus sampai ada pelayanan ke Korintus begitu. Nah, apakah dia pernah ke Korintus? Ya, bisa jadi, walaupun saya yakin Petrus tidak pernah pelayanan panjang lebar di Korintus ya. Tapi itu pun agak kurang yakin ya bahwa Petrus pernah ke Korintus. Tapi kenapa ada yang pakai nama dia, bahwa aku golongan Kefas, aku golongan Paulus? Ya, ada beberapa kemungkinan yang sudah kita singgung sedikit, bahwa bisa jadi karena Petrus dianggap, atau Kefas ya, dianggap sebagai pemimpin di Yahudi sana. Bisa jadi ada kelompok Yahudi di Korintus ya, kelompok Yahudi di Korintus yang mau berpegang kepada hal-hal yang lebih keyahudian ya, mereka bikin kelompok Petrus. Atau bisa juga ada orang yang pernah diajar oleh Petrus di kota lain, mungkin orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen waktu mereka di Yerusalem atau lain sebagainya, tapi yang kemudian tahun-tahun setelahnya pindah ke Korintus gitu. Sedangkan golongan Yesus, ya ini apakah memang mereka bikin-bikin saja, bahwa mereka mau bikin nama yang super rohani, daripada Paulus, Petrus dan Apolos, kita bikin yang lebih hebat lagi. Siapa yang lebih hebat? Nama Yesus gitu kan. Nah, ada yang mungkin pemikirannya seperti itu, atau ada yang membuat semacam teori lain lagi, bahwa bisa jadi, ataukah ada orang-orang di Korintus yang pernah
yang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, karena kita tahu surat Korintus ditulis sekitar 50-an, sedangkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu sekitar 30-an Masehi ya. Nah, ini terjadi beberapa perbedaan penanggalan, itu tidak terlalu penting bagi kita. Ada yang bilang tahun 30, 31, 32, 33 Masehi. Jadi kira-kira tahun 30-an lah Tuhan Yesus mati. Dan ya berarti baru sekitar 20-an tahun berlangsung antara Tuhan Yesus hidup di bumi dengan surat Korintus ditulis. Tidak tertutup kemungkinan ada orang-orang yang pernah bersama dengan Tuhan Yesus, salah satu dari lingkaran muridnya. Kan murid Tuhan Yesus bukan hanya 12 rasul, ada yang namanya 70 rasul, ada juga yang ada bahkan 500 orang yang menyaksikan kebangkitannya dan sebagainya. Dan apakah ada sebagian mereka di Korintus yang membuat golongan Yesus? Ya, kita tidak tahu gitu ya. Tapi intinya mereka terbagi-bagi, dan Paulus marah dengan itu. Paulus berkata ini salah, ini tidak sesuai dengan desain Tuhan, ini bertentangan dengan arti dari eklesia, jemaat yang adalah tubuh Kristus. Dan Paulus berkata bahwa itu adalah karena kesombongan mereka, dan Paulus kemudian mengajak mereka untuk melihat hikmat Yesus, hikmat dari Allah. Jadi kenapa mereka terpecah-pecah? Karena mereka mengandalkan hikmat mereka sendiri ya, dan sebaliknya mereka harus melihat mengenai Kristus ya. Kristus ada dia disalibkan. Itu adalah kebodohan bagi dunia ya, tapi bagi Allah itu adalah hikmat ya. Oke, jadi kita sudah bahas itu minggu lalu. Dan kita akan masuk ke pasal 2 hari ini ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita akan mulai dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Kami mengucap syukur untuk kasih setia pada kami. Kiranya Engkau yang tuntun, Engkau yang pimpin supaya kami bisa membaca dan merenungkan dan mendapatkan isi kebenaran dari 1 Korintus, dari perikop yang akan kami pelajari hari ini. Tolong kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sebentar. Oke. Ya. Oke, coba kita lihat Alkitab kita dulu. Ya, dan kita masuk ke ini ya, ke 1 Korintus pasal 2 sekarang. Dan kalau kita mengingat sedikit di yang pasal 1 tadi, bahwa ya, Tuhan menggunakan hal-hal yang bodoh dari dunia ini untuk meniadakan yang berhikmat ya, yang kuat dan sebagainya. Dan Paulus melanjutkan di pasal 2, dan aku pada waktu datang kepada kalian, saudara-saudara, tidak datang dengan kepiawaian perkataan atau hikmat untuk menyampaikan kepada kalian kesaksian Allah. Jadi Paulus ketika di pasal 1 dia bicara secara teoritis tentang hikmat Allah. Sekarang di pasal 2 ayat 1 dia mengatakan ini bukan cuma teori, tetapi aku sudah mempraktekkannya. Aku sudah menjalankannya dan kalian juga sudah melihat hasilnya, begitu. Jadi orang Korintus bukan tidak tahu mengenai hikmat Allah, bukan tentang kekuatan Allah, mereka sudah merasakannya sendiri ketika Paulus pertama kali datang menginjil kepada mereka. Jadi menginjil kepada mereka itu Paulus katakan menyampaikan kepada kalian kesaksian Allah di sini ya. The testimony of God gitu. Dan kesaksian Allah itu bisa dua arti sebenarnya, bisa kesaksian tentang Allah. Jadi Allah itu bagaimana gitu. Bisa juga kesaksian Allah itu adalah sesuatu yang Allah saksikan gitu. Allah nyatakan gitu ya. Dua-duanya bisa, dua-duanya benar di sini. Oke, dan dia berkata, aku tidak datang dengan kepiawaian perkataan atau hikmat. Dan ya, itu artinya apa? Artinya Paulus tidak mengandalkan
ya, hebatnya kata-kata dia, ya, atau betapa berhikmatnya dia dan lain sebagainya. Tidak, dia tidak mengandalkan hal-hal itu. Yang dia andalkan adalah apa? Ya, adalah dia memberitakan Injil. Dia mengandalkan kebenaran Allah, Injil. Dia yakin bahwa firman Allah, kesaksian Allah ini, ya, berita Injil ini yang bisa memenangkan mereka, dikatakan, ya. Maka itu di ayat 2 dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kalian selain dari Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dan aku pada waktu itu bersama dengan kalian dalam kelemahan dan dalam ketakutan dan dalam banyak kegentaran, katanya di sini. Jadi secara manusiawi, Paulus merasa dirinya lemah, gitu. Dirinya lemah, dan dia tidak datang dengan bombastis, dia tidak datang dengan dengan seperti ini, ya, seorang yang sudah mengendalikan segala sesuatu, bukan? Ya, tetapi dia mengandalkan kekuatan Allah. Ayat 4, dan perkataanku dan pemberitaanku bukanlah dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, melainkan dengan pertunjukan roh dan kekuatan, supaya iman kalian bukanlah berada pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah di sini, ya. Dan ya, ini sangat penting sekali, terutama bagi orang yang mau melayani Tuhan, mau menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini adalah suatu pelajaran yang indah, dan saya rasa cukup banyak di antara kita di sini yang, walaupun tidak semua mungkin, ya, tapi cukup banyak di antara kita di sini yang mungkin menyampaikan firman Tuhan juga, ya, menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah mungkin, ya, atau mau menginjil dan lain sebagainya. Dan Paulus menjadi teladan kita bahwa yang kita andalkan adalah kekuatan Allah, gitu, kekuatan Allah, bukan hikmat manusia, bukan kepiawaian perkataan di sini, atau di LI diterjemahkan kata-kata yang indah, gitu, ya, atau di KJV excellency of speech di sini. Nah, tetapi ada beberapa hal yang saya ingin komentari di sini. Pertama, ya, saya ingin berkomentar bahwa kita harus membedakan, ya, bukan juga berarti karena kita tidak boleh jatuh kepada ekstrim, ya. Coba saya ke sini dulu deh. Oke. Ini papan tulis kita. Jadi kita tidak boleh jatuh kepada ekstrim, di mana ada sebagian orang yang berpikir, ya, bahwa ini maksudnya adalah kita tidak perlu persiapan, gitu. Jadi kesalahan, ya, konsep bahwa ekstrim yang pertama, ya, bahwa pembawa firman Tuhan, ya, tidak perlu persiapan. Dan kalau kita bicara bahwa pembawa firman Tuhan tidak perlu persiapan, ini baik itu persiapan yang jangka panjang maupun yang jangka pendek. Bahwa pembawa firman Tuhan tidak perlu persiapan yang jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi kadang-kadang di sebagian kalangan tertentu muncul kesalahan konsep ini, karena mereka lalu bilang, saya nggak usah mempersiapkan karena nanti toh Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja. Nah, memang benar bahwa kita merindukan Roh Kudus yang bekerja, dan kalau Roh Kudus tidak bekerja maka semuanya itu menjadi sia-sia, begitu. Tetapi bukan berarti Tuhan suruh kita untuk tidak melakukan persiapan juga, begitu. Baik persiapan, sekali lagi, jangka panjang atau jangka pendek. Persiapan jangka panjang itu maksudnya apa? Persiapan jangka panjang itu misalnya adalah seperti kita belajar homiletik. Kalau di sekolah teologi, ya, misalnya di GITS dan tempatnya, kita ada kelas untuk belajar berkhotbah misalnya, ya. Nah, apakah orang yang mau berkhotbah harus ikut kelas? Ya, enggak juga, gitu. Bukan berarti begitu, kan? Tapi dia harus mau belajar dan mau improve, gitu, mau meningkatkan diri, gitu, kan? Karena tidak semua orang datang dengan kemampuan berkhotbah atau kemampuan untuk berbicara di hadapan umum, katakanlah.
Kadang-kadang itu perlu diasah, ya. Diasah, dilatih. Harus ngomong begini atau jam terbang juga lah intinya. Jam terbang artinya pengalaman, ya, seberapa supaya tidak gugup gitu, dan macam-macam lagi yang lain, ya. Kemudian di kelas homiletik kita bukan hanya belajar tentang penyampaiannya, tapi bagaimana mempersiapkan khotbah dengan baik dan lain sebagainya. Jadi itu semua adalah persiapan jangka panjang, itu bisa dipakai. Dan persiapan jangka pendek maksudnya adalah untuk satu khotbah ini saya ada mempersiapkan atau tidak gitu. Saya ada menggali, ada memikirkan tidak apa saja yang mau saya katakan gitu kan, apa poinnya, ya, apa tema utamanya, apa yang mau disampaikan gitu. Nah, ada sebagian kalangan yang berkata nggak perlu gitu, jadi mau khotbah nggak perlu persiapan gitu. Nah, ya, sangat disayangkan itu sangat disayangkan. Jadi mereka salah, kadang-kadang mereka memakai perikop-perikop yang seperti tadi kita baca bahwa oh, Paulus bilang aku tidak datang dengan kepiawaian perkataan atau hikmat. Wah, berarti saya juga nggak perlu persiapan. Bukan itu yang Paulus maksudkan. Ya, bukan itu yang Paulus maksudkan. Kita tahu bahwa kita bisa ambil contoh Paulus, ya, waktu dia khotbah di Athena misalnya, di Kisah Rasul pasal 17. Ya, dan di situ dia berkhotbah dengan baik begitu. Dia berkhotbah dengan baik. Dia punya khotbah ada alurnya. Ya, dia punya khotbah ada poin-poinnya, ada tema begitu, ada tujuannya gitu. Jadi jelas gitu. Nah, bahayanya kalau orang yang bilang, oh saya nggak perlu persiapan, pokoknya nanti saat khotbah misalnya hari Minggu atau apa tinggal naik ke atas mimbar, lalu ya Roh Kudus nanti kasih saya apa saya omongkan gitu. Ada suatu lelucon, ya, katanya memang ada satu pengkhotbah pakai cara begitu. Ya, satu minggu dia naik ke atas mimbar, lalu dia nggak ada persiapan apa-apa, lalu dia pokoknya apa yang terpikir oleh dia dia sampaikan gitu ya. Diomongkan. Nah, setelah sekian lama akhirnya selesai dia khotbah. Lalu dia ngomong sama diakennya setelah kebaktian selesai gitu kan. Wah, katanya, puji Tuhan, Tuhan tolong saya, ya tuh Roh Kudus kasih saya khotbah tadi katanya ya. Walaupun saya sendiri sebenarnya nggak tahu saya khotbah apa, tapi Roh Kudus kasih saya khotbah katanya. Gitu. Lalu diakennya jawab, oh begitu ya. Jadi Bapak pun tidak tahu khotbah apa. Ya sama Pak, tadi jemaat juga tidak tahu Bapak khotbah apa. Gitu. Jadi akhirnya menjadi tidak efektif, begitu kan? Tidak efektif. Dan ya, tetapi apa yang Paulus maksudkan? Jadi yang kesalahan keduanya adalah ini ekstrim yang satu lagi ya. Ekstrim yang satu lagi adalah istilahnya apa ya? Kita bilang mengandalkan kehebatan berbicara kita, ya, untuk atau sebagai kekuatan kita. Nah, ini yang Paulus sebenarnya katakan dia tidak mau lakukan, gitu ya. Mengandalkan kehebatan berbicara kita sebagai kekuatan kita. Bukan berarti kita tidak boleh mempersiapkan atau kita belajar misalnya, kelas homiletik, lalu kita diajar jangan gugup, ya, kalau bicara yang jelas, coba kata-katanya diucapkan dengan tegas, dan sebagainya. Itu boleh nggak dipelajari seperti itu? Ya boleh gitu, boleh. Justru harus bagus dong gitu ya. Kita belajar hal seperti itu kan. Tetapi ya yang kita bilang adalah kita jangan lalu berpikir bahwa saya harus ngomong dengan sedemikian hebatnya sampai memukau orang, ya, sehingga dengan demikian dia bisa ini, ya. Jadi seolah-olah itu semua bergantung kepada ini kekuatan kita, begitu ya. Jadi nah itu juga salah, itu ekstrim yang satunya lagi, begitu ya. Jadi dua ekstrim ini dua-duanya salah, begitu. Oh iya, ketikannya belum diklik, benar.
Oke, sudah ya, saya klik ya. Saya lupa terus karena sistemnya baru gitu. Sistemnya baru. Ya, jadi mesti saya klik baru muncul gitu. Ya, jadi kalau kita tidak mengandalkan kata-kata kita, lalu apa yang kita andalkan? Ya kita mengandalkan firman Allah. Kita mengandalkan kebenaran, ya kebenaran, gitu ya. Dan ini bagi jemaat juga sebenarnya perlu diajar, gitu ya. Tentu jemaat kalau kita sebagai pendengar khotbah, ya karena saya ada di dua posisi. Saya sering mendengar khotbah sebagai orang yang mendengar khotbah. Saya juga sering sebagai penyampai khotbah, begitu. Jadi saya bisa lihat dari dua sisi. Artinya begini, jemaat juga perlu diajar bahwa um, tentunya semua orang senang kalau pengkhotbahnya dinamis, ya. Pengkhotbahnya misalnya dalam tanda kutip hebat berkata-kata, gitu. Kalau pengkhotbahnya lancar dan pokoknya jagolah dia ngomong, gitu. Tentu kita senang yang seperti itu. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu. Oleh karena itu, uh, yang penting bagi kita sebagai pendengar khotbah, ya, bukan masalah kepiawaian dia berkata-kata juga, tapi apa yang dia sampaikan, kebenaran yang dia sampaikan. Nah, ya. Jadi itu juga ya perlu kita ini ya, perlu kita uh, internalisasi bagi diri kita juga begitu. Kemudian ya, tadi di ayat itu berkata, aku tidak datang dengan kepiawaian perkataan atau hikmat untuk menyampaikan kepada kalian kesaksian Allah. Nah, ini juga kadang-kadang disalahpahami bahwa Paulus tidak datang dengan hikmat. Seolah-olah um, orang Kristen atau seorang pengkhotbah tidak perlu belajar, gitu, tidak perlu berilmu tinggi. Kadang-kadang ada yang berkata malah bilang ngapain sekolah, gitu kan? Nggak usah, langsung saja nanti Roh Kudus pakai. Gitu. Nah, ini juga salah, gitu. Bukan hikmat itu yang Paulus maksud. Jadi Paulus tidak menentang semua jenis hikmat, gitu. Tapi yang Paulus tentang adalah hikmat yang duniawi. Belakangan kita akan melihat ada banyak, ya, ada hikmat Kristus yang dia lulukan, gitu. Um, saya pernah mendengar ada orang yang berkata bahwa orang Kristen tidak boleh belajar filsafat, katanya, gitu ya. Karena filsafat itu dari iblis, katanya. Filsafat itu duniawi. Nah, saya ingin berkata ini ada sedikit kesalahpahaman kalau begitu, ya. Nah, kita bilang bahwa memang ada banyak filsafat yang kacau, gitu. Kita tidak salah, ya. Ada banyak filsafat yang kacau. Tetapi filsafat itu sendiri, ya ilmu filsafat, yaitu ilmu filsafat itu dari kata apa? Ya filosofi, cinta akan hikmat. Ya. Kalau hikmat yang kita cintai itu hikmat yang benar, gitu, maka tidak ada yang salah dengan hikmat sebenarnya, dengan mencintai hikmat. Ya. Nah, jadi kalau tapi memang benar ada banyak filosofi yang kacau balau, gitu. Tapi oke, bukan berarti bahwa kita harus jatuh kepada filosofi itu berarti, gitu kan? Nah, dalam ilmu filosofi atau filsafat kita bisa belajar tentang berargumen, misalnya, bisa berargumen dengan baik. Ya. Kita belajar hal seperti itu yang penting ya sebenarnya untuk kekristenan juga. Ya, bagaimana kita bisa berargumen dengan berapologetika, gitu kan, dengan ateis, dengan yang lain lagi. Ya. Tapi yang penting hikmat kita bukan hikmat yang didasarkan kepada dunia, gitu. Oke. Kita lihat lagi di sini. Kembali ke teks Alkitab kita. Ya, Paulus melanjutkan di sini ya. Oke, tadi kita bilang bahwa Paulus bukan berarti dia tidak memakai logika ya. Dia datang bukan dengan hikmat, tapi bukan berarti dia nihil logikanya gitu. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 18 ayat 4
Nah, ini kan kisah waktu Paulus ada di dalam atau ketika Paulus pertama masuk ke Korintus di sini. Kalau kita lihat dari ayat 1 ya. Setelah peristiwa-peristiwa ini Paulus berangkat dari Athena pergi ke Korintus di situ. Nah, apa yang terjadi waktu di Korintus? Dia masuk ke sinagog, ke rumah ibadat orang Yahudi, ke sinagog. Dan perhatikan ayat 4. Dan setiap hari Sabat dia bersoal jawab dalam sinagog, meyakinkan. Perhatikan, meyakinkan berarti dia menggunakan argumen. Ya. Meyakinkan baik orang Yahudi maupun Yunani. Dan ketika Silas dan Timotius tiba dari Makedonia, Paulus terdorong dalam roh dan bersaksi kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Kristus. Ya, jadi bersaksi di sini kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi Paulus menggunakan bukti-bukti meyakinkan di sini, ya, meyakinkan berargumen. Nah, oke, jadi sekali lagi tidak dengan hikmat, ya berarti apa? Berarti tidak menggunakan hikmat manusia. Nah, kita menggunakan hikmat Allah. Contoh yang sudah kita bahas sedikit di minggu lalu, hikmat Allah itu apa? Melalui pemberitaan salib, di sini, misalnya kan, di sini. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Ya, Allah berkenan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya melalui kebodohan pemberitaan Injil. Tapi ini kebodohan bagi dunia. Ya, tapi itu adalah hikmat Allah. Gitu. Nah, sebagai contoh misalnya ya, saya kasih contoh. Bagaimana kalau orang yang mau mengandalkan hikmat manusia untuk melayani atau memberitakan Injil? Ya mungkin dia berpikir begini, wah kalau manusia diomongin soal dosa, tentu dia nggak suka. Oleh karena itu di gereja saya tidak akan mau bicara soal dosa terlebih dahulu. Saya tidak akan bicara soal dosa, saya akan suguhkan hal-hal yang positif saja. Supaya orang itu nggak langsung pergi. Gitu. Nah ini hikmat manusia. Gitu. Hikmat manusia, dia berpikir secara psikologis, manusia tidak suka ditegur, manusia nggak suka kalau kita ngomongin, oh kamu orang berdosa, kamu perlu Yesus Kristus, lain sebagainya. Oh manusia nggak suka itu. Jadi saya nggak mau ngomong itu. Gitu. Ini adalah contoh kita mau datang dengan hikmat manusia. Gitu. Kita mau melayani dengan hikmat manusia. Saya pernah menonton ini ya wawancara. Kalau saya nggak salah itu adalah, saya lupa persisnya, antara dua orang, kalau bukan si Rick Warren, ya Anda tahu Rick Warren ya, Rick Warren itu seorang gembala sidang di Amerika yang sangat terkenal juga. Dia penulis ini bukunya, apa itu namanya, Purpose Driven Life. Pernah dengar semuanya ya? Kemudian saya lupa, pokoknya ada kalau bukan Rick Warren, Joel Osteen. Ya, Joel Osteen mungkin Anda juga pernah, ya Anda mungkin pernah dengar juga ya. Dua-duanya mega church, kalau kita bilang mega church ya, gereja besar ya. Lalu dalam wawancara itu, ini dia berbicara, si penanyanya ini bertanya tentang pertanyaan yang agak-agak sedikit sulit bagi mereka gitu kan. Misalnya tentang LGBT dan tentang ini, dan saya teringat benar jawaban yang diberikan oleh si orang yang diwawancara ini. Dia bilang begini, saya dipanggil Tuhan untuk menyatakan hal-hal positif katanya. Saya tidak dipanggil Tuhan untuk menyatakan hal-hal negatif. Jadi ketika ditanya mengenai isu-isu yang panas gitu, ya di ini oleh pewawancara ini, dia tidak mau menyatakan sikap. Gitu. Dia tidak mau mengatakan, oh itu dosa misalnya, oh LGBT itu bertentangan dengan Tuhan. Ya. Ini adalah sesuatu yang salah. Dia jawabnya apa? Saya tidak dipanggil Tuhan untuk menyatakan hal yang negatif. Saya dipanggil Tuhan untuk menyatakan hal yang positif. Tidak ada dalam Alkitab panggilan Tuhan seperti itu, saudara. Ya, tidak ada, saya katakan. Ya, itu nggak tahu panggilan dari mana, gitu ya. Kalau Anda melihat panggilan dalam Alkitab, 2 Timotius 4 ayat 2, siap sedialah
Ya, siap sedialah dalam segala waktu, beritakanlah firman, nyatakanlah kesalahan gitu. Nyatakanlah kesalahan. Setiap hamba Tuhan dipanggil bukan hanya untuk menyatakan positif, tapi juga negatif. Ya. Ketika kita mau memberitakan Injil, kita menyatakan bagaimana Paulus menyatakan Injil. Murka Allah nyata atas kefasikan manusia. Nah, ini contoh ya, bagaimana seseorang bisa saja dia datang mau pakai hikmat manusia. Dan memang kalau kita, ini masuk akal gitu. Kalau misalnya saya jadi sales mobil, misalnya saya sales atau sales rumah atau entah sales apa lagi, saya nggak akan datang dengan hal negatif gitu kepada orang. Kalau saya sales, saya mau jual apa, saya puji-puji orangnya gitu. Ya, saya mau apa itu ya apa mau jual ya itu saya akan puji-puji gitu. Orangnya suka main bola, saya akan menjadi fans bola, saya ngomongin bola. Orangnya apa ya saya jadi apa, pokoknya dia terus yang bener lah gitu. Yang penting saya bisa jual barang saya gitu kan. Nah, ini kan hikmat dunia gitu. Tapi memberitakan Injil itu bukan menjadi sales gitu. Kita bukan mau sekedar menjual sesuatu, kita memberitakan Injil di sini. Yang beritakan Injil. Nah, tetapi bukan berarti tidak perlu persiapan, ya. Bukan berarti kita tidak perlu berhikmat yang benar nih gitu. Berhikmat yang benar ya, misalnya kita melatih diri ayat-ayat apa yang dipakai, begitu kan? Nah, itu kan ini meminta hikmat dari Tuhan juga gitu. Tuhan, ayat apa yang tepat di sini untuk situasi ini, untuk membuka hati dia dan sebagainya. Itu nggak masalah ya, persiapan seperti itu dan penggunaan hikmat seperti itu gitu. Karena itu bukan hikmat yang bertentangan dengan Tuhan gitu. Oke. Baik, jadi ayat 3 menarik juga, dan aku pada waktu itu bersama dengan kalian dalam kelemahan dan dalam ketakutan dan dalam banyak kegentaran. Banyak orang bertanya-tanya, maksudnya apa di sini? Kok Paulus lemah, takut, dan gentar? Apakah Paulus ketakutan saat memberitakan Injil? Tapi sepertinya lebih baik ditafsirkan bukan Paulus ketakutan memberitakan Injil di sini ya. Tapi maksudnya dia ketakutan, kegentaran di sini sepertinya adalah ketakutan Paulus justru mengacu kepada bahwa dia merasa dia punya tanggung jawab yang begitu besar gitu. Jadi takut untuk apa ya, kayak salah menyampaikan gitu ya. Takut untuk tidak efektif untuk menyampaikan sesuatu gitu. Saya barusan di chapel mahasiswa tadi pagi, saya juga berkhotbah bahwa kadang-kadang kalau saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya mau berkhotbah, saya berpikir dalam hati saya bahwa firman Tuhan itu kan katanya lebih tajam daripada pedang bermata dua gitu. Ya, dan sekarang saya berdoa sama Tuhan ya jangan sampai karena kebodohan saya, ya karena ketidaksiapan saya, karena dosa saya mungkin ya, pedang yang tajam ini jadi tumpul gara-gara saya gitu. Karena ya pedangnya sendiri pasti tajam gitu. Cuman kalau tidak efektif ya mungkin saya yang errornya pada saya tentunya gitu. Dan mungkin Paulus merasa ketakutan dalam hal itu ya. Jadi bukan takut menginjil karena saya takut misalnya takut ngomong sama orang atau takut dianiaya atau lain sebagainya. Saya rasa bukan itu ketakutan yang dimaksud oleh Paulus begitu. Oke, dan dia lanjutkan lagi, dia bilang di sini ya ayat 4, bukan dengan kata-kata hikmat manusiawi, oke ya. Jadi kuncinya hikmat manusiawi ya, tapi tentu Paulus tidak menghilangkan semua hikmat ya, dia bicara tentang hikmat dari Tuhan dan sebagainya. Melainkan dengan pertunjukan roh dan kekuatan di sini ya, pertunjukan roh dan kekuatan. Dan ada yang berkata bahwa di sini termasuk juga mukjizat-mukjizat, dan itu bisa ya, penafsiran itu bisa bahwa pertunjukan roh dan kekuatan bisa ada elemen mukjizat karena Paulus adalah rasul, dan memang di 2 Korintus 12 ayat 12 ya, yang kita nggak bahas karena itu 2 Korintus, tapi ya saya bisa tunjukkan. Paulus mengatakan bahwa di jemaat Korintus dia ada melakukan tanda-tanda dan mukjizat gitu untuk membuktikan ya, dia adalah seorang rasul gitu ya. Jadi
melainkan dengan pertunjukan roh dan kekuatan bisa termasuk mukjizat, tetapi lebih lagi terutama adalah dengan kekuatan Allah yaitu Injil gitu. Yaitu artinya dengan kerja Roh Kudus untuk melahirbarukan mereka, itu adalah mukjizat yang paling besar gitu. Ya, mukjizat yang paling besar adalah orang mendengar Injil, ya, kemudian dia diyakinkan, yang adalah kerja Roh Kudus, ya. Dia diyakinkan dan dia mau menerima dan dia dilahirbarukan gitu. Itu adalah kekuatan yang luar biasa di situ. Ya, dan ayat 5, supaya iman kalian bukanlah berada pada hikmat manusia tapi pada kekuatan Allah. Ya, pada kekuatan Allah. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ayat 6 ya. Sekarang ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13 di sini. Namun demikian kami mengutarakan hikmat di kalangan orang-orang yang dewasa, tetapi bukan hikmat milik dunia ini. Oke, jadi inilah yang tadi kita sempat singgung, bahwa walaupun Paulus berkata dia tidak datang dengan hikmat manusiawi, tapi bukan berarti dia menolak semua jenis hikmat, maksudnya begitu ya. Nah, jadi namun demikian, jadi walaupun dia tidak pakai hikmat manusiawi yang di ayat 4 ini, tapi dia ada pakai hikmat. Dia ada pakai hikmat, ya, tapi bukan hikmat milik dunia katanya. Bukan hikmat milik dunia. Jadi dia ada pakai hikmat. Hikmat siapa? Hikmatnya Tuhan. Gitu. Ya, karena hikmat itu justru indah. Gitu. Hikmat itu indah. Hikmat itu berarti kita cocok dan tahu dengan desainnya Tuhan. Gitu. Setelah saya banyak renung-renungkan, ya, saya berpikir apa itu hikmat sebenarnya? Hikmat itu, ya, hikmat itu memahami desainnya Tuhan sebenarnya. Gitu. Desainnya Tuhan dalam hubungan antar manusia, desainnya Tuhan dalam bagaimana kita harus menghadapi berbagai situasi. Begitu. Itu orang berhikmat kalau dia ini hikmat yang dari Tuhan. Kalau dia memahami desain Tuhan, memahami kehendak Tuhan, ketika dia berhadapan dengan berbagai situasi di mana dia harus membuat keputusan. Gitu. Ya, kita bisa bilang misalnya seorang anak muda, ya, dia sampai pada usia misalnya dia mulai mencari pasangan hidup. Nah, kita bilang ini anak muda ini berhikmat atau tidak, begitu. Nah, ini kan tergantung. Kalau hikmat dunia, ya mungkin dia bilang, wah, saya bisa dapat yang kayak gimana nih, ya, yang hartanya berapa atau yang ininya berapa. Itu hikmat duniawi. Tapi hikmat dari Tuhan kembali adalah masalah desain Tuhan. Apakah anak muda ini misalnya memahami desain Tuhan tentang pasangan hidup? Ya, apakah dia memahami desain Tuhan tentang pencarian pasangan hidup? Apakah dia memahami desain Tuhan tentang bagaimana ketika ada calon atau ada orang yang berpotensi, bagaimana dia harus berinteraksi, ya, dengan si dia, begitu kan? Apakah dia mengikuti cara-cara dunia dalam berpacaran atau bagaimana? Jadi hikmat dunia, hikmat itu refleksi dari desain Tuhan, refleksi dari desain Tuhan, sehingga orang yang berhikmat, ya, hikmat bukan milik dunia ini, ya, maka dan ini bisa dimiliki oleh orang-orang yang semakin dewasa dalam Tuhan. Nah, semakin kita dewasa, makanya dikatakan kami mengutarakan hikmat di kalangan orang-orang yang dewasa. Mengapa diperlukan kedewasaan untuk bisa berhikmat dalam Tuhan? Karena bagaimana kita mau berhikmat dalam Tuhan? Karena hikmat Tuhan berbicara mengenai kehendak Tuhan dan desain Tuhan, maka kita harus semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan berarti kita harus semakin mengerti firman Tuhan. Dan mengerti firman Tuhan yang lalu kita coba terapkan dalam hidup ini, begitu. Jadi makanya diperlukan kedewasaan rohani. Gitu. Semakin dewasa rohani, kita melihat dia mestinya ya semakin berhikmat, gitu. Berhikmat yang bukan milik dunia ini. Juga bukan milik penguasa-penguasa dunia ini. Jadi biasanya yang dianggap sangat pintar itu kan penguasa dunia, begitu. Raja-raja dan ahli-ahli, saintis-saintis, ya. Tapi bukan mereka yang berhikmat menurut Tuhan, gitu. Ya, karena Tuhan malah berkata, yaitu mereka yang akan ditiadakan, gitu. Justru penguasa-penguasa dunia ini akan hilang karena kebanyakan mereka, ingat di pasal 1 Tuhan sudah bilang bahwa
Ingat keadaan kalian waktu dipanggil, tidak banyak yang orang-orang ningrat, tidak banyak yang orang yang kaya, tidak banyak orang yang berkuasa, lain sebagainya. Tidak banyak, gitu. Jadi penguasa-penguasa dunia ini akan ditiadakan. Gitu. Mereka tidak punya hikmat. Dan ya sangat disayangkan. Kalau kita melihat hari ini, kebanyakan pemimpin dunia sekarang, Anda daftarkan deh, presiden atau perdana menteri atau raja atau apapun penguasa ini, penguasa negara di dunia ini ada berapa negara? 190-an ya kalau berdasarkan PBB, ya 190 berapa begitu. Tergantung sih cara hitungnya, ada yang hitung 200-an juga. Anda lihat satu persatu, berapa banyak di antara penguasa-penguasa dunia sekarang ini yang adalah orang yang lahir baru. Gitu. Adalah orang yang mengenal Tuhan yang benar, mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Oke, kita nggak usah ngomong yang negara Islam atau segala macamnya, atau komunis apa Cina segala macam, nggak usah kita ngomong itu. Kita ngomong negara Barat aja. Ya. Negara Barat, ya Joe Biden, seorang Katolik. Ya. Oke, jelas tidak paham kebenaran firman Tuhan. Boris Johnson, ya, Perdana Menteri UK, apakah dia seorang yang percaya Tuhan? Oh tidak, ya, tidak. Oke, jadi kita bisa lihat satu persatu. Saya nggak tahu, bahkan saya nggak kenal, saya nggak hafal semua nama ini penguasa dunia ini, ya. Tapi mereka akan ditiadakan, ya, kebanyakan mereka. Ayat 7, melainkan kami mengutarakan hikmat Allah yang disembunyikan dalam suatu rahasia yang telah Allah tentukan sebelum dunia dijadikan untuk kemuliaan kita. Jadi, sekali lagi kontras hikmat dunia, hikmat Allah. Nah, hikmat Allah ini disembunyikan dalam suatu rahasia. Nah, kata rahasia di sini, ya, dari kata ini ya, musterion, ya, musterion. Hikmat Allah Sofian Theo, ya. Hikmat Allah disembunyikan di dalam suatu rahasia. Nah, rahasia ini apa, saudara kasih Tuhan? Lalu ada bilang, rahasia apa? Kok pakai rahasia? Nah, yang ketika Alkitab memakai kata musterion, atau yang terjemahkan rahasia di sini, ini berbicara mengenai sesuatu yang dulu belum disingkapkan, tetapi yang di masa perjanjian baru disingkapkan melalui firman Tuhan. Ya. Jadi rahasia ini sekarang sudah disingkapkan bagi kita, begitu. Tapi Tuhan sembunyikan di dalamnya. Bagaimana cara rahasia ini disingkapkan? Yaitu di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru sebenarnya. Ya. Jadi perhatikan di sini. Hikmat Allah sembunyikan di dalam suatu rahasia. Rahasia ini adalah firman-Nya. Gitu. Sehingga orang-orang yang berada dalam firman Tuhan, kalau kita kaitkan dengan eksegesis Mazmur, di hari Kamis kita ada eksegesis Mazmur, ya, banyak di antara kalian ikut juga di situ. Mazmur 1 kita sudah lihat. Apa kunci sukses? Tuhan bilang. Orang yang mencintai Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena Tuhan sembunyikan hikmatnya di dalam sana. Gitu. Tersembunyikan dalam sana. Dan hikmat ini telah Allah tentukan sebelum dunia dijadikan untuk kemuliaan kita. Jadi kenapa disebut rahasia? Nah, kenapa disebut rahasia? Karena ada banyak hal di dalam perjanjian baru yang sebelumnya Tuhan belum singkapkan di perjanjian lama. Makanya disebut rahasia dulu. Ya. Misalnya apa? Ya banyak. Ya, misalnya tentang program jemaat. Itu di perjanjian lama belum disingkapkan. Karena di perjanjian lama Tuhan baru singkapkan program Israel. Gitu. Sehingga Paulus ada bilang di surat lain, di Efesus misalnya, Paulus ada bilang bahwa ini rahasia gitu. Ini musterion, ini rahasia. Tapi rahasia ini sudah disingkapkan sekarang. Tentang jemaat. Ya, di perjanjian lama programnya program Israel. Ya, dan orang Israel taunya bahwa saya diselamatkan melalui Israel. Gitu. Melalui perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham kan. Nah, tapi kemudian sebenarnya di balik itu ada rahasia. Gitu. Sebaliknya di balik itu ada rahasia sebenarnya, yaitu apa? Bahwa perjanjian Abraham ini ternyata bukan hanya untuk orang Israel, begitu. Ya, walaupun Israel adalah penerima utamanya, tapi ternyata bukan hanya untuk Israel, tetapi Abraham akan punya banyak anak rohani, gitu. Yaitu kita yang non Israel,
yang memiliki iman Abraham. Nah, ini baru disingkapkan di Perjanjian Baru contohnya. Makanya disebut rahasia gitu. Nah, jadi walaupun ini rahasia belum disingkapkan, tapi sebenarnya sudah Allah tentukan sebelum dunia dijadikan untuk kemuliaan kita, gitu ya, untuk kemuliaan kita. Oke, kemudian ayat 8, tidak seorang pun dari antara penguasa-penguasa dunia ini yang mengenalnya. Gitu. Sebab jika mereka mengenalnya, niscaya mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, Paulus kaitkan ini lagi dengan masalah penyaliban Yesus Kristus. Nah, salah satu contoh kenapa penguasa-penguasa dunia ini tidak memiliki hikmat Allah, buktinya apa? Buktinya mereka menolak Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah. Bagaimana mereka bisa punya hikmat kalau mereka menolak sang hikmat? Gitu kan? Nah, nggak bisa gitu. Jadi penguasa-penguasa dunia ini menolak, dan memang benar. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, apa yang dia katakan? Dia katakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak paham. Kalau mereka paham, niscaya mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya. Dan penguasa-penguasa yang menolak Yesus ini pasti akan menolak kita juga kalau kita ikut Yesus. Nah, ini yang Tuhan ajarkan. Nah, sehingga bagi orang Kristen benarlah bahwa dunia ini bukan rumah kita. Ya. Bukan rumah kita. Kita ini musafir. Ya. Dimanapun kita berada, ya kebetulan kita kebanyakan di bumi Indonesia, gitu kan. Ada satu yang tadi dari Kenya, tapi kayaknya keluar lagi ya akunnya mungkin ya. Pak Bernard masih di Hong Kong, gitu. Ya, dimanapun kita berada, tapi dunia ini bukan rumah kita. Ayat 9. Tetapi sebagaimana tertulis, apa yang tidak pernah mata lihat dan tidak pernah telinga dengar dan yang tidak pernah muncul dalam hati manusia, yaitu hal-hal yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Wow, indah sekali ya. Oke, pertama, ayat 10 dulu deh, ayat 10. Tetapi Allah telah menyingkapkannya kepada kita melalui rohnya. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang mendalam dari Allah. Oke, jadi saya akan katakan, sebenarnya konteksnya di sini apa, kemudian bagaimana ini biasanya diterapkan oleh banyak orang. Sebagaimana tertulis, apa yang tidak pernah mata lihat, tidak pernah telinga dengar, tidak pernah muncul dalam hati manusia, itu hal-hal yang telah Allah persiapkan bagi orang yang mengasihi Dia. Sesuai dengan konteks, ini bicara mengenai pewahyuan. Ya. Jadi ini bicara mengenai tadi kan, hikmat yang Allah sembunyikan dalam rahasia, yang tidak dikenal oleh dunia, oleh penguasa-penguasa dunia ini. Dan di ayat 9, ya, tetapi Allah persiapkan bagi orang yang mengasihi Dia, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan lain sebagainya. Ayat 10 lanjutannya, Allah menyingkapkannya kepada kita melalui rohnya. Jadi ini bicara mengenai pewahyuan. Walau dunia tidak mengenalnya dan kita pun tidak bisa imajinasikan. Kalau manusia disuruh, coba kalian pikirkan program Tuhan seperti apa sih sekarang ini. Kita nggak bisa membayangkan program jemaat, ya, program apa segala macam tentang Yesus mati di kayu salib segala macam. Kita tidak bisa bayangkan itu. Tapi Tuhan singkapkan itu bagi kita. Ya. Ya, Tuhan singkapkan bagi kita. Jadi ini bicara mengenai pewahyuan. Tetapi yang sering dipakai ayat ini ketika orang bicara soal ayat ini, sering dia bicara soal kemuliaan di sorga yang menanti kita. Ini banyak orang menerapkannya ke sana, gitu ya. Apa yang tidak pernah mata lihat dan tidak pernah telinga dengar dan tidak pernah muncul dalam hati manusia, yaitu hal-hal yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Seringkali ketika orang mengutip ayat ini, mereka mau menerapkannya untuk berkata, lihat Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang tidak terbayangkan di sorga, gitu, yang Anda nggak pernah lihat sebelumnya. Ya, istilahnya kemuliaan yang begitu hebat, tidak pernah kita imajinasikan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, begitu. Tapi itu semua Tuhan persiapkan di sorga bagi kita. Jadi banyak orang mengambil ayat ini untuk semacam mengajarkan indahnya sorga, gitu. Indahnya sorga, indahnya hebatnya sorga lah, gitu. Hebatnya sorga. Jadi
Tetapi konteks sebenarnya adalah ini bicara mengenai pewahyuan Tuhan. Ya, pewahyuan Tuhan apakah bisa diterapkan kepada masalah sorga tadi? Bisa-bisa saja karena memang salah satu isi pewahyuan adalah Tuhan kasih tahu kita tentang sorga gitu. Atau di dalam pewahyuan, di dalam kitab Wahyu Tuhan kasih tahu tentang Yerusalem baru yang terbuat dari emas murni misalnya. Ya itu kan kita tidak bisa imajinasikan dengan sendirinya atau tidak terpikir oleh kita. Nah kita nggak pernah lihat ya tentang kota yang begitu mulia yang fondasinya dari 12 batu ya, yang katanya ada 12 gerbang ya, yang terbuat dari mutiara dan lain sebagainya, yang temboknya 144 hasta tingginya ya. Nah, ya ini kita tidak ini ya ya jadi kita bilang ya ini bisa kita terapkan seperti itu. Oke. Pak Andi berkata apa? Kalau penganut teologi kemakmuran mungkin sering jadi berarti berkat jasmani tersembunyi. Iya, oke lah gitu ya. Ya bisa jadi ya mereka mau terapkan ke sana dan saya tidak akan protes kalau mereka bilang berkat saja. Oke, berkat saja nggak masalah. Tuhan memang siapkan banyak berkat bagi kita. Tapi berkat itu tidak harus jasmani soalnya, tidak harus jasmani dan tidak harus saat ini sekarang ini juga gitu. Lanjut ayat 10. Allah telah menyingkapkannya kepada kita melalui rohnya. Melalui apa? Pewahyuan. Jadi ayat 10 bicara mengenai pewahyuan. Revelation. Ya, revelation. Tuhan menyingkapkan. Allah telah menyingkapkannya kepada kita melalui rohnya. Jadi masing-masing pribadi Allah dalam Tritunggal, ya, ada 3 pribadi, 1 Allah, itu punya peran masing-masing. Walaupun masing-masing ikut terlibat dalam pekerjaan yang lain, tapi ada yang sepertinya peran utamanya apa, gitu ya. Dan Roh Kudus, ya, sering digambarkan sebagai yang peran utamanya itu dalam hubungannya dengan manusia biasanya. Dalam hubungan Allah dengan manusia, sering Roh Kudus itu perannya prominent di situ. Misalnya dia yang menggerakkan manusia, dia yang melahirbarukan manusia ya bagi yang percaya. Kemudian dia yang mendiami manusia dan lain sebagainya. Jadi peran Roh Kudus di sini ya sangat penting dan termasuk peran Roh Kudus adalah menyingkapkan kepada manusia. Menyingkapkan kepada manusia. Jadi pewahyuan di sini sebab Roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang mendalam dari Allah. Sebab siapakah dari antara manusia yang mengetahui hal-hal dalam manusia itu jika bukan roh manusia yang ada di dalam dirinya? Jadi maksudnya apa? Yang paling tahu manusia itu sendiri gitu. Ya, ini maksudnya kan. So, siapakah dari antara manusia yang mengetahui hal-hal dalam manusia itu juga bukan roh manusia tersebut yang ada dalam dirinya. Jadi yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, dibandingkan dengan orang lain tentunya. Jangan dibandingkan dengan Tuhan ya. Tuhan lebih tahu kita lagi. Tapi dibandingkan dengan manusia lain, ya nggak ada yang lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Nah, dikatakan demikian juga tidak seorang pun tahu hal-hal dalam Allah jika bukan roh Allah. Dan ini dua ayat ini adalah ayat yang kuat mengajarkan keilahian Roh Kudus. Ya, keilahian Roh Kudus dan kepribadian Dia. Jadi Dia bukan hanya tenaga Allah gitu. Kalau tenaga itu tidak memahami atau menyelidiki ya. Tapi roh menyelidiki segala sesuatu. Jadi dia punya kepribadian. Ya, dia adalah pribadi, salah satu pribadi Tritunggal. Ini ada kita pelajari di doktrin Roh Kudus, pneumatologi yang sudah kita pelajari di banyak ini yang lalu, beberapa semester yang lalu. Nah, jadi ini bicara soal pneumatologi. Ya. Ayat 12, dan kita tidak menerima roh dunia, melainkan roh yang berasal dari Allah, sehingga kita dapat mengetahui hal-hal yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Oke. Hal-hal itulah juga kami utarakan, bukan dalam kata-kata pengajaran hikmat manusia, melainkan dalam pengajaran Roh Kudus. Nah, ini bicara mengenai inspirasi. Nah,
Jadi ya, kalau kita bisa bilang bahwa ayat 10 dan 11 bicara mengenai pewahyuan, revelation. Ya. Kemudian ayat 12 bisa kita masukkan, ayat 12 dan 13 terutama yang lebih jelas lagi berbicara mengenai inspiration atau pengilhaman. Ya. Jadi Roh Kudus menyingkapkan, tapi menyingkapkannya melalui siapa? Melalui rasul-rasul menulis perjanjian baru. Nah, itu adalah proses inspirasi atau theopneustos, ya. Pengilhaman. Oleh karena itu di ayat 13, hal-hal itulah yang juga kami utarakan. Ya, Paulus mengingat, aku mengajar orang-orang Korintus, ya, bukan dalam kata-kata pengajaran hikmat manusia, melainkan dalam pengajaran Roh Kudus. Jadi Paulus sadar bahwa dia diinspirasikan. Gitu. Paulus tahu bahwa dia diinspirasikan. Jadi ini membantah teori liberal bahwa surat-surat Paulus dan sebagainya itu sebenarnya ya bukan firman Allah awalnya, ya mereka nggak percaya, melainkan berabad-abad kemudian baru diangkat menjadi firman Allah. Tidak. Paulus sendiri saja sudah sadar bahwa dia diinspirasikan gitu. Paulus tahu dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Dan ini ada dia sebut juga di ayat-ayat lain, misalnya di 1 Tesalonika 2 1 Tesalonika 2:13. Kepada jemaat Tesalonika dibilang, karena hal ini juga kami mengucap syukur pada Allah tanpa henti-hentinya, sebab ketika menerima firman Allah yang kalian dengar dari kami, kalian telah menyambut firman itu bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya demikian sebagai firman Allah yang juga bekerja di dalam kalian yang percaya. Ya, jadi Paulus menyadari bahwa dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika dia menulis, yang dia tuliskan adalah firman Tuhan juga. Nah, itu adalah proses inspirasi. Ya, inspirasi, pengilhaman atas firman Tuhan. Di sini. Oke, dan ya, kemudian ayat 14, nah, dan 12, sebenarnya tadi 12 ya, 12 bisa kita masukkan ini. Ini bicara mengenai iluminasi, penerangan. Nah, penerangan ya, penerangan. Dan ini semua karya Roh Kudus. Dan kita tidak menerima roh dunia, melainkan roh yang berasal dari Allah. Oke, mungkin R ini baiknya huruf besar ya. Nanti coba saya lihat lagi deh. Roh yang berasal dari Allah, sehingga kita dapat mengetahui hal-hal yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Jadi Tuhan sudah kasih kita firman-Nya pun, bagaimana kita bisa paham gitu? Kita perlu bantuan Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Nah, ya, jadi di ayat-ayat ini kita bisa melihat di ayat-ayat ini, kita bisa melihat ya. Tadi 1 Korintus 2 ayat 10 sampai sekitar 14 ya, bicara mengenai karya Roh Kudus ya. Misalnya ya, satu adalah revelation atau pewahyuan, penyingkapan. Dua adalah tadi apa? Inspiration atau pengilhaman kita. Dan yang ketiga adalah illumination atau penerangan. Oke, jadi roh menyingkapkan itu revelation. Nah, revelation itu banyak jenis, ada wahyu umum ya. Tapi Alkitab juga wahyu khusus. Nah, yang Alkitab yang wahyu khusus itu harus melalui proses inspiration, salah satunya Paulus tadi. Hal-hal itu kami utarakan, bukan dengan kata-kata hikmat manusia, tapi dengan pengajaran Roh Kudus. Tapi kita butuh juga illumination, kerja Roh Kudus untuk menerangi supaya ketika kita melihat pewahyuan dari Allah ini kita bisa memahaminya. Gitu.
Oke, dan itu kita lihat dan kita balik lagi di sini. Nah, masuk ke ayat 14 ya, berkaitan dengan illumination juga, penerangan ya, illumination. Tetapi manusia alamiah tidak menerima hal-hal dari Roh Allah. Sebab hal-hal itu adalah kebodohan baginya. Dan ia tidak sanggup untuk memahaminya. Karena hal-hal itu dipahami secara rohani. Jadi artinya, ya tanpa bantuan Roh Kudus, ya, seseorang tidak akan bisa memahami gitu, kebenaran Allah. Ya, tanpa bantuan Roh Kudus. Gitu. Makanya dikatakan tetapi manusia alamiah, dan di sini manusia alamiah sih sangat menarik karena kata alamiah berasal dari kata psukikos di sini ya, psukikos. Psukikos itu dari kata psuke itu akar kata kalau kita hari ini psiko ya, kayak kita bicara psikologi gitu, psikologi ya. Ini psukikos ya. Jadi KJV terjemahkan natural man. Ya. Secara literal LAI terjemahkan manusia duniawi. Saya kurang begitu suka dengan terjemahan ini ya. Duniawi. Makanya saya terjemahkan alamiah saja. Secara literal sekali, ya saya ngikutin KJV juga sedikit, natural man ya. Tapi secara literal sekali adalah manusia yang jiwai, yang punya jiwa begitu. Karena kata psuke artinya jiwa sebenarnya. Ya. Jadi the soulish, soul dalam bahasa Inggris soul ya, S-O-U-L. Yang membedakan manusia dengan binatang terutama kan dari kualitas ininya, dari rohnya gitu, atau jiwanya. Ya, kalau tubuh ya oke lah, memang tubuh manusia beda dengan tubuh binatang, tapi bukan itu perbedaan utamanya. Gitu. Perbedaan utama manusia dengan binatang kan masalah jiwanya. Ya. Nah, jadi manusia alamiah, manusia yang punya jiwa manusia. Gitu. Tetapi stop sampai di sana. Jadi ini manusia yang alamiah, yang belum dirohanikan. Gitu. Nah, ini bicara mengenai orang yang belum percaya Tuhan. Belum percaya Tuhan. Dia tidak menerima hal-hal dari Roh Allah. So, hal itu adalah kebodohan baginya. Dia tidak bisa paham. Manusia yang belum diselamatkan, yang belum lahir baru, belum punya Roh Tuhan, tidak bisa memahami. Tidak bisa memahami kebenaran-kebenaran rohani. Karena hal itu adalah kebodohan baginya. Dia tidak sanggup untuk memahaminya karena hal itu dipahami secara rohani. Ya, jadi ini harus kita garis bawahi. Ini adalah tipe orang pertama. Jadi nanti kita akan lihat ada 3 tipe orang. Nah, ini sangat menarik ya, 3 tipe orang. Yang pertama adalah manusia alamiah, ya, psukikos tadi, psukikos. Nah, saya sedikit komentar mengenai ayat ini karena kadang-kadang ayat ini dipakai oleh Calvinis untuk menjelaskan total depravity katanya, sehingga mereka mengklaim dari ayat ini, kadang-kadang Calvinis memakai ayat ini untuk berkata bahwa inilah indikasinya bahwa Tuhan harus melahirbarukan orang dulu baru dia bisa percaya katanya ya. Karena ingat, bagi yang pernah ikut kelas Calvinis semester lalu kalau nggak salah, skema Calvinis adalah orang lahir baru dulu baru dia percaya gitu. Lahir baru dulu baru percaya. Sedangkan Alkitab mengajarkan percaya dulu baru lahir baru gitu. Percaya baru lahir baru gitu kan. Calvinis bilang lahir baru dulu baru percaya gitu. Jadi Tuhan harus lahir barukan dulu. Sehingga ya kita bilang skema Calvinis ini bukan hanya tidak alkitabiah, tapi juga jadi bingung. Kalau begitu, kalau ada orang tidak percaya, sebenarnya bukan karena dia nggak mau percaya, tapi karena Tuhan tidak lahir barukan dia gitu kan. Karena orang tidak bisa percaya kalau dia nggak lahir baru menurut Calvinis. Jadi kalau menurut Calvinis, orang tidak percaya itu penyebabnya karena Tuhan tidak lahir barukan dia. Gitu. Ya, Tuhan nggak lahir barukan dia, gimana dia mau percaya? Gitu. Oke, jadi itu kacau. Tetapi Calvinis kadang-kadang pakai ayat ini untuk berkata, lihat nih,
Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak lahir baru katanya? Karena dia masih manusia alamiah ini, manusia alamiah yang yang ini hal-hal rohani itu dia tidak bisa paham dan itu bodoh bagi dia. Gitu ya. Dan kita menjawabnya dengan kata begini, memang benar bahwa manusia dengan sendirinya sulit untuk memahami kebenaran Allah. Tetapi ingat bahwa ada kerja Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan hanya bekerja pada orang yang sudah percaya, itu memang, tapi Roh Kudus juga bekerja pada orang yang belum percaya. Gitu. Ya, khusus untuk masalah keselamatan, untuk menarik dia. Nah, Roh Kudus tidak akan menerangi hatinya untuk kebenaran-kebenaran yang makin mendalam, ya, karena memang dia harus belum ini. Ya, Roh Kudus nggak akan lakukan itu. Dia perlu lahir baru dulu. Tetapi kalau untuk hal-hal mengenai keselamatan, Roh Kudus sudah menarik dia sejak waktu dia belum diselamatkan. Gitu. Jadi kita bilang memang tetap diperlukan Roh Kudus. Gitu. Roh Kudus harus berkarya. Gitu. Kita tidak menyangkal itu, malah kita sangat amin, sangat-sangat setuju. Roh Kudus harus bekerja. Tapi bukan irresistible grace, tetapi ya kita bilang grace, bukan irresistible grace, tapi bisa ditolak. Nah, ada orang yang sebut itu prevenient grace. Ya, oke, saya nggak akan terlalu dalam di situ. Ada cek lagi mengenai yang Calvinis ya, kalau situ. Tapi hanya sedikit nota bahwa kadang-kadang ayat ini disalahgunakan oleh Calvinis. Tetapi kita melihat di sini bahwa ya apa yang mau diajarkan sebenarnya? Yang mau diajarkan adalah, hey, ini tipe orang pertama, manusia alamiah, dia belum lahir baru, dia nggak bisa paham hal-hal rohani. Oke? Itu bodoh bagi dia. Nah, masuk ayat 15. Ayat 15, tetapi manusia yang rohani menilai segala sesuatu, sedang ia sendiri tidak dinilai oleh siapapun. Manusia rohani ini yang kedua, ini adalah manusia yang pneumatikos. Pneuma itu artinya roh. Ya. Kalau tadi psukikos itu jiwa. Ya, jiwa. Jadi, ini yang manusia yang alamiah, yang berjiwa manusia. Ya, berjiwa manusia ya semua manusia ya. Tapi ada manusia yang rohani, pneumatikos. Ya, rohani artinya dia sudah rohnya sudah dihidupkan lagi oleh roh Tuhan, roh Allah gitu. Manusia yang rohani menilai segala sesuatu. Manusia yang alamiah tidak bisa menilai, tidak bisa memahami di sini. Jadi apa? Dunatai, gnonai, ya, tidak mampu. Dunatai tidak mampu. Ya. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu, sedangkan ia sendiri tidak dinilai oleh siapapun. Manusia rohani bisa menilai. Ya, menilai itu dikata anakrino. Anakrino, ini kalau kalian perhatikan di dalam KJV diterjemahkan judge. Ya. Memang judge itu biasa dari kata krino. Ya, krino. Anakrino itu menambahkan preposisi ana. Anakrino. Krino itu menghakimi. Gitu. Anakrino, menghakimi juga bisa dibilang. Menghakimi atau menilai. Jadi menghakimi itu kan menilai sebenarnya. Kalau kita mau menilai sesuatu kan kita bilang, wah ini nilainya 90. Berarti kita menghakimi. Ya. Salah satu dari 10 nomor, 90. Berarti kita menghakimi. Nah ini sebenarnya juga membantah ya. Banyak orang kan punya konsep, orang Kristen tidak boleh menghakimi. Ya benar, konteksnya apa? Apa yang maksud Tuhan Yesus bilang? Kita tidak boleh menghakimi secara munafik, itu benar. Kita tidak boleh menghakimi secara tidak fair, itu benar. Kita tidak boleh menghakimi hal-hal yang kita nggak tahu, yang kita cuma nebak-nebak hati orang, ya. Kadang-kadang pokoknya banyak hal yang masih gelap lah. Kita nggak boleh hakimi itu. Itu benar, itu ada diajarkan dalam Alkitab. Tetapi Alkitab juga banyak menyuruh kita menghakimi. Karena menghakimi itu intinya menilai gitu. Ada pengajaran, kita harus hakimi. Kita harus nilai, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, Tuhan bilang. Nah, jadi kata Yunaninya sini ya. Dari anakrino di sini. But he that is spiritual judgeth. Ya. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Menilai. Ya.
Kita disuruh menilai segala sesuatu yang memang perlu kita nilai gitu. Ada informasi datang sama kita, kita harus nilai. Ini informasi benar atau enggak nih? Jangan kita telan bulat-bulat gitu. Apalagi di zaman sekarang, zaman internet. Ini propaganda atau bukan? Hoax atau bukan? Fake news atau bukan? Gitu. Kita harus nilai. Ya. Karena kita harus nilai, ya. Tapi kita harus nilai secara rohani di sini. Manusia yang rohani menilai segala sesuatu. Dia bisa menilai segala sesuatu. Ya. Karena dia sudah punya mata rohani. Gitu. Sedangkan ia sendiri tidak dinilai oleh siapapun. Nah, dia bilang, loh, kok tidak dinilai oleh siapapun? Banyak kok orang menghakimi saya. Benar, tapi orang dunia tidak bisa menghakimi, menilai kita dengan benar maksudnya. Apakah mereka menilai kita? Oh iya, mereka jelas menilai kita, tapi penilaian mereka itu melenceng. Gitu. Karena mereka tidak bisa lihat aspek rohaninya. Ya. Misalnya, ya ada orang menganggap, wah ini orang kok bodoh misalnya. Kenapa misalnya dia bergereja jauh-jauh? Ya. Jauh-jauh padahal di samping gereja, di samping rumahnya ada gereja. Mereka nggak paham bahwa yang kita cari kebenaran misalnya. Ya. Oh, kenapa ada orang bodoh mau jadi misioneri, meninggalkan negaranya, kenyamanan, mau pergi ke sana, mati lagi nantinya. Saya sering ilustrasikan hidupnya Jim Elliot misalnya, misioneri Amerika ke Amerika Selatan. Di situ ada suku India Auca namanya. Masih muda di situ, baru menikah sama istrinya Elizabeth namanya, Jim dan Elizabeth Elliot. Pergi ke sana tidak lama, kontak mati dibunuh, ya. Kita bilang bahwa banyak orang waktu itu bilang, oh bodoh sekali ini ya, hidup yang terbuang katanya, hidup yang sia-sia, tidak bisa melihat secara rohani. Malah sekarang banyak orang yang galak. Ya. Saya baca online segala macam ya. Wah, ini misi-misi Kristen ini mengacaukan ini suku-suku yang sudah baik-baik aja mau dikacaukan katanya. Jadi mereka malah menganggap kekristenan itu kayak mengacau. Gitu. Jadi apakah kita dinilai? Oh ya, kita dinilai tiap hari. Ya, tapi kalau orang tidak punya mata rohani, dia pasti melenceng penilaiannya. Gitu. Ini yang Tuhan maksud, gitu ya. Ia sendiri tidak dinilai oleh siapapun dengan benar. Tapi kalau dia punya mata rohani, dia bisa menilai dengan benar. Dia bisa menilai dengan benar. Gitu. Secara rohani, dari sudut perspektif Tuhan. Maka di ayat 16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Gitu. Siapa yang, jadi gini, bagi orang Kristen, yang paling penting itu adalah pendapat Tuhan. Gitu. Jadi kalau ditanya, bagaimana pendapat kamu tentang hal ini? Kita berpikir, bagaimana Tuhan berpendapat tentang itu? Dan saya sebagai orang anak Tuhan, saya mau ikut pendapatnya Tuhan. Gitu sebenarnya kan? Nah, saya mau ikut pendapatnya Tuhan. Gitu. Ya. Bagaimana misalnya pendapat kamu ya, tentang ya misalnya bahwa sekarang ini supaya rukun hidup beragama, kita harus meniupkan konsep bahwa ya semua agama sama. Bagaimana menurut kamu tentang itu? Nah, ya orang yang tidak punya mata rohani, dia akan merasa, oh ya benar, bagus sekali. Bagus sekali daripada kita tonjok-tonjokan, ya kan? Daripada kita gontok-gontokan, perang-perangan gara-gara yang satu mengklaim gua yang benar. Ini agama saya yang paling benar, lalu diejek, kecap gua yang paling manis, sebagainya. Jualan kecap, katanya, jualan kecap lu, segala macam, ya. Dari segi pandang dunia, sangat masuk akal, gitu. Ya udah, nggak usah diklaim lah ini, apa, gua yang paling benar, cuman nabi gua yang benar, cuman Tuhan gua yang benar. Coba tinggalkanlah ini pemikiran primordial seperti itu, pemikiran primitif seperti itu, gitu kan? Dari sudut pandang dunia sangat masuk akal, gitu, sangat masuk akal. Ya. Tetapi sebagai orang percaya, ya, yang kita harus pahami adalah bagaimana Tuhan melihat ini, hal ini.
Bagaimana Tuhan melihat hal ini. Ya. Dan Paulus berkata, siapa yang bisa punya pikiran Tuhan? Siapa yang bisa punya pikiran Tuhan? Gitu kan? Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Dan akan menasehati dia. Wah, jadi kayak bisa bertukar pandang dengan Tuhan gitu. Bisa tahu, oh, Tuhan ngomong begini, dan memang kami memiliki pikiran Kristus. Kok bisa? Apa cuman Paulus? Atau kita juga bisa punya pikiran Kristus? Apakah kita juga bisa punya pikiran Kristus? Ya, ini bukan hanya Paulus. Kita pun bisa punya pikiran Kristus kalau kembali tadi. Kita berjalan berdasarkan firman-Nya. Kita bicara soal hikmat tadi. Hikmat Tuhan. Mengerti desain Tuhan. Mengerti prinsip-prinsip Tuhan. Mengerti kebenaran Tuhan. Sehingga kita bilang oke. Saya bisa menilai secara rohani bahwa ini, misalnya tadi contoh yang tadi kita ngomongkan. Tren itu adalah tren yang sengaja dihembuskan iblis. Dan iblis sengaja memakai misalnya kaum radikal dari agama-agama lain. Kalau orang tidak punya mata rohani, dia nggak bisa lihat ini, saudara. Bahwa Tuhan sengaja memakai pihak radikal dari agama-agama lain untuk bikin onar. Sehingga konsensus dunia adalah, wah, kalau kamu terlalu radikal, ini akibatnya. Kalau kamu terlalu eksklusif, ini akibatnya. Lihat nih, dari agama A yang ekstrimnya, wah, bikin onar. Agama B yang ekstrimnya, bikin onar. Sehingga seruannya adalah, kita tidak boleh ekstremisme. Tidak boleh radikal, kita harus memerangi. Agama bagus, tapi kita perangi radikalisme. Lalu bagaimana mendefinisikan radikalisme? Semua orang ditanya juga dia bilang dia nggak radikal. Oh, kita definisikan radikal. Dengan cara apa? Kita definisikan radikal itu kalau dia mengklaim dia doang yang benar, itu radikal. Kalau selama dia mau bilang bahwa semuanya oke kok, berarti dia tidak radikal. Kalau dia mau bilang semua agama sampai ke Tuhan juga, agama kamu bagus, agama saya bagus, dia tidak radikal. Tapi kalau yang bilang agama iman dia doang yang masuk surga, itu radikal. Oh, oke. Secara duniawi masuk akal. Secara duniawi sangat-sangat masuk akal. Anda bisa membayangkan kalau orang yang tidak punya mata rohani, dia, it makes sense, ya, logical, ya. Kecuali kalau, ternyata memang benar, cuma ada satu yang benar. Kecuali kalau memang Tuhan hanya menyediakan satu jalan. Kecuali kalau misalnya Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun datang para Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Tapi bagaimana kita bisa tahu itu? Kalau bukan Tuhan singkapkan. Bagaimana kita bisa tahu itu kalau kita bukan punya pikiran Kristus? Gitu. Ini hanya satu contoh. Kita bisa terapkan kepada banyak lagi yang lain. Ada diskusi politik. Banyak kan seru belakangan. Wah, diskusi politik. Ini itu. Amerika lah, apalah segala macam. Kita mau lihat dari sudut pandang apa? Menurut Tuhan, orang ini jahat atau baik? Menurut Tuhan, pemerintah ini jahat atau baik? Jangan menurut kita dong. Oh, militernya jago, teknologinya tinggi, ekonominya bagus, ya. Menurut Tuhan, ini bagaimana? Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Yang akan menasihati dia. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi kita bisa terapkan, inilah kita belajar berhikmat. Manusia rohani. Tapi ini hanya bisa kalau dia manusia rohani. Dan caranya gimana untuk mendapatkan ini? Yang tadi, 3 kerja Roh Kudus itu. Allah singkapkan melalui inspirasinya dalam firman-Nya. Kemudian dia menerangi kita ketika kita mempelajari firman-Nya. Dari situ kita tambah berhikmat,
Dari situ kita bisa memiliki pikiran Tuhan. Ya, bukan dalam pengertian kita sama pintar dengan Tuhan, bukan itu maksudnya ya. Tapi maksudnya kita tune in dengan Tuhan. Oke, lanjut lagi. Pasal 3. Pasal 3. Dan aku, saudara-saudara, ya. Dan aku, saudara-saudara, tidak dapat berkata-kata kepada kalian seperti kepada orang-orang rohani, melainkan seperti kepada orang-orang kedagingan, seperti kepada bayi-bayi dalam Kristus. Oke, jadi ini adalah orang ketiga, tipe orang ketiga yang disebut di sini, yaitu yang pertama adalah yang alamiah, yang kedua adalah yang rohani, dan yang ketiga adalah kedagingan. Orang-orang yang kedagingan. Ini dalam bahasa aslinya memakai kata sarkikos. Sarkikos. Ini dari kata sarkos dalam bahasa aslinya. Ya. Sarkos artinya daging. Jadi kalau kita balik ke sini. Ya. Ada 3 tipe orang menurut 1 Korintus. Ya. Yang pertama adalah manusia alamiah. Alamiah ini dari kata psukikos. Psukikos. Psu. Kalau dalam bahasa Yunani itu kalau di bahasa Inggris jadi y, jadi psychikos. Secara literal jiwa. Ya, secara literal jiwa. Kemudian ada manusia rohaniah. Ya, rohaniah. Ini dari kata pneumatikos. Oke. C adalah manusia kedagingan. Ini sarkikos. Sarkikos. Nah, jadi ini apa? Ini orang yang ini orang yang belum diselamatkan. Ya, ini belum diselamatkan. Ini sudah diselamatkan. Sudah punya Roh Kudus, dia orang yang dewasa dalam Tuhan, dia berhikmat. Dia punya pikiran Kristus. Ini apa ini? Makhluk hibrida apa ini? Kan? Manusia kedagingan. Ini orang yang sudah diselamatkan belum? Coba kita lihat. Manusia kedagingan ini orang yang sudah diselamatkan belum? Kita balik ke sini. Balik ke teks. Oke. Oke, ini dikatakan, dan aku, saudara-saudara. Oke. Tidak dapat berkata-kata kepada kalian seperti kepada orang-orang rohani, melainkan kepada orang-orang kedagingan. Oke, jadi pertama dia sebut mereka saudara. Berarti ini adalah orang-orang yang Paulus anggap mereka sudah diselamatkan. Dia sebut mereka saudara. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak bertumbuh. Makanya Paulus bilang mereka seperti bayi-bayi dalam Kristus. Mereka tidak bertumbuh. Ya. Tadi kan kita bilang di ini ya, Paulus bilang hikmat Allah ini kita sampaikan pada orang yang dewasa. Mana tadi? Ini dia ayat 6. Mengutarakan hikmat di kalangan orang-orang yang dewasa. Orang yang dewasa yang makin matang dalam Tuhan, makin memahami desain Tuhan, hikmat Tuhan, ya, dan Tuhan itu pemikirannya seperti apa, pemikiran Tuhan gitu. Tapi kalian ini kok seperti bayi dalam Kristus. Dan sehingga aku belum bisa ngomong kepada kalian seperti orang rohani yang tadi sudah mengerti prinsip-prinsip Tuhan. Sudah dewasa dalam Kristus, tapi kepada orang-orang kedagingan, sarkikos. Jadi, apa itu orang-orang kedagingan? Orang kedagingan adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, ya. Paulus anggap mereka sudah diselamatkan, tapi mereka tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kenapa mereka tidak bertumbuh dalam Tuhan? Nah, ini ada hubungannya. Karena
Mereka kedagingan itu tadi, sarkos, kedagingan ya. Di dalam Alkitab, daging bisa dipakai secara netral, bisa juga dipakai secara negatif. Kalau daging dipakai sebagai netral, ya maksudnya fisik, ya oke, fisik sih nggak masalah gitu ya. Tapi daging bisa dipakai secara negatif. Daging dalam pengertian bertentangan dengan roh gitu. Daging dalam pengertian sesuatu yang lemah. Nah, ini pemakaian secara negatif. Dan um, oke, mereka adalah kedagingan. Dan apa kedagingannya? Coba kita baca dulu deh ayat 2. Aku telah memberi kalian minum susu dan bukan makanan padat. Oke, ini ciri khas bayi ya. Bayi minum susu bukan makanan padat sebab kalian waktu itu belum sanggup memakannya. Ya. Tetapi sekarang pun kalian belum sanggup. Jadi waktu mereka pertama-tama diselamatkan, Paulus bilang, "Oke, aku kasih kalian susu." Tapi mestinya udah bertumbuh nih, mestinya udah bertumbuh. Tapi sekarang pun kalian belum sanggup katanya. Sekarang pun kalian belum sanggup. Ya. Kenapa? Karena kalian masih kedagingan. Ini sekali lagi kata sarkikos. Sini ayat 3 sini ya. Sarkikos. Carno, bahasa Inggrisnya carno. Oke, sini. Carno ini makanya ada kata inkarnasi ya, inkarnasi. Ya. Inkarnasi itu datang dalam daging. Inkarnasi, karena dari kata karnal. Karnal ini daging. Kedagingan ya. Kalian masih kedagingan katanya di sini. Nah, jadi kenapa orang-orang ini tidak bertumbuh? Karena mereka lebih banyak mengikuti daging mereka daripada roh. Ya, mereka lebih banyak mengikuti daging daripada roh. Gitu. Contohnya, Paulus berikan, sebab selama masih ada iri hati dan perselisihan dan perpecahan di antara kalian, bukankah kalian kedagingan dan berjalan menurut manusia? Paulus bilang, contohnya, dengan kalian perpecahan begitu aja, saya tahu kalian ini kedagingan. Karena jika yang ada orang yang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain aku dari Apollo, bukankah kalian kedagingan? Ya, jadi, oke, ini salah, ini harus saya ubah nanti. Bukan Apollo ya, Apolos. Ya. Apollo itu lagi, Apollo itu dewa ini, dewa Yunani. Ya memang nama akar katanya dari situ mungkin. Ya, jadi kita melihat di sini, ya, karena mereka perpecahan, ya, mereka kedagingan. Kita melihat di sini. Dan coba kita bandingkan di Galatia 5. Di sini Paulus dengan sangat jelas membedakan, mengkontraskan. Karena begini, ketika kita diselamatkan, kita mendapatkan roh yang baru. Itu yang Tuhan janjikan. Roh Kudus masuk ke dalam diri kita dan kita mendapatkan roh yang baru. Roh manusia kita diperbaharui ketika Roh Kudus masuk. Itulah lahir baru. Ya. Jadi Roh Kudus masuk, roh kita diperbaharui sehingga roh kita ini mau ikut Tuhan. Tetapi kita masih punya daging yang lama. Daging kita ini belum diubah. Kita masih punya kedagingan. Sehingga selalu ada pertempuran di dalam diri orang percaya. Apakah saya mau ikut roh? Atau saya mau ikut kedagingan saya dengan kebiasaan lama dia. Dan keinginan-keinginan dia. Sehingga Paulus berkata, ayat 18, akan tapi jika kalian, ini Galatia 5 ya, jika kalian dipimpin oleh roh, kalian tidaklah berada di bawah hukum. Ya, jadi artinya kita tidak akan dihukum oleh hukum, kita tidak ditekan oleh hukum kalau kita dipimpin oleh roh. Tapi kontrasnya, dan pekerjaan-pekerjaan daging sudah nyata. Jadi kalau kita mau mengikuti daging kita suka perzinahan. Ya, Tuhan ciptakan manusia sebagai makhluk yang punya kemampuan seksual. Dan keinginan daging kan seperti itu. Keinginan daging itu apa? Tuhan ciptakan kita punya keinginan daging. Tapi kedagingan kita itu mau melakukannya di luar dari desain Tuhan. Kita diciptakan manusia sebagai makhluk seksual. Kita punya kebutuhan seksual. Tuhan bilang, oke, aku kasih kamu kenikmatan seksual di dalam pernikahan sesuai desain Tuhan. Tapi perbuatan daging kita mau keluar dari desain Tuhan. Kita mau berzina. Kita mau berbuat cabul. Ini adalah
keinginan seksual yang memang Tuhan taruh dalam manusia, tapi kemudian oleh dosa dirusak gitu. Perzinahan, percabulan, kecemaran dan kemesuman ini semua berbicara mengenai ini masalah seksual. Penyembahan berhala. Ingat bahwa manusia Tuhan ciptakan membutuhkan Tuhan. Manusia itu semua itu pengennya menyembah Tuhan, tapi keinginan daging kita susah menyembah Tuhan. Ya, saya harus tunduk dan sebagainya. Saya nyembah yang lain aja. Dan berhala yang paling besar adalah diri kita sendiri. Sihir, kita mau mengendalikan Tuhan. Permusuhan, ini adalah masalah ego. Saya harus menang. Perselisihan sama. Iri hati sama. Ya, itu semua asalnya dari ego kita. Ya. Amarah, perseteruan, perpecahan nih yang muncul di Efesus. Efesus lagi. Korintus yang kita lagi ngomongin. Ya. Penyimpangan, dengki, pembunuhan, kemabukan. Kita punya merasa haus tapi dijadikan mabuk. Pesta pora, Tuhan kasih rasa lapar tapi kita mau menjadi rakus, ya, dan lain sebagainya. Oke. Dikontraskan dari 22. Tapi buah roh ialah apa? Oke, kita mau ikut yang mana? Kita mau ikut yang daging. Tuhan bilang, aku kasih kamu roh. Buah roh. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Oke, ini ayat sangat terkenal. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, jadi kalau kita kembali ke sini, manusia kedagingan dia tidak bertumbuh dalam Tuhan, dia masih bayi, ya, karena dia tidak mengikuti roh, ya. Dia terus memupuk kedagingannya, ya, sehingga dia tidak bertumbuh dalam Tuhan, dan dia tetap bayi. Nah, bayi itu lucu nggak, saudara? Bayi itu lucu, bayi itu cute, ya. Tapi bayi tidak lagi lucu kalau dia udah 20 tahun terus masih bayi gitu. Kalau bayi itu masih sebulan, terus dia masih bayi, masih nangis-nangis, itu ya ada lucu-lucunya lah. Gitu. Tapi Anda bayangkan kalau bayi ini nggak bertumbuh-tumbuh. Udah 10 tahun, 20 tahun masih begitu-begitu juga. Ini udah bukan lucu, ini udah menjadi monster. Gitu. Menjadi monster. Ya. Nah, oleh karena itu, ya kalau orang Kristen tidak bertumbuh, ya, apa yang terjadi? Ini menjadi sesuatu yang mengerikan sebenarnya. Mengerikan. Ya. Oke. Karena kalian masih kedagingan. Oke, terus tadi saya mau bilang apa lagi sini. Baik, jadi Paulus menegaskan ada 3 tipe orang. Ya, dan ya kita bisa mengukur saya ada di mana. Sudahkah saya diselamatkan? Kalau belum, saya manusia alamiah. Kalau saya sudah diselamatkan, saya ini sudah bertumbuh belum dalam Kristus? Apakah saya sudah bertekad, ya, saya mau ikut hal-hal rohani, berpandangan rohani, ya, menyangkal keinginan daging ketika keinginan daging itu bertentangan dengan roh. Ya, tidak semua keinginan daging salah. Tadi saya katakan daging bisa dipakai secara netral. Kita butuh makan, kita butuh minum. Ya, masalah seks saja misalnya, masalah seksual di dalam suami dan istri is good, ya, itu suatu hal yang baik gitu. Banyak lagi hal yang lain, yang secara kedagingan oke, nggak masalah, ya, itu netral gitu ya. Tetapi ketika kedagingan itu bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan roh, di mana ada kontras di situ. Nah, disitulah kita berkata, yang mana yang saya mau ikutin? Roh atau daging? Roh atau daging, ya. Oke, dan nah, masuk ke ayat 5 sekarang. Masuk ke ayat 5. Sebab siapakah Paulus dan siapakah Apolos? Selain dari pelayan-pelayan yang melalui mereka kalian telah percaya, sebagaimana juga telah Tuhan karuniakan kepada masing-masing orang. Oke, dia mulai masuk ke satu topik di sini. Karena orang-orang Korintus mencatut nama dia,
Aku golongan Paulus, golongan Apolos, dan sebagainya. Maka Paulus mulai menjelaskan, sebenarnya seorang pelayan Tuhan yang sejati tidak mengharapkan hal yang seperti itu. Nah, ini yang Paulus ingin jelaskan. Jadi, Paulus mulai menjelaskan di sini peran atau posisi seorang hamba Tuhan. Nah, mungkin Anda berkata, oh, saya bukan hamba Tuhan. Jangan yakin dulu. Hamba Tuhan itu bukan hanya yang berdiri di mimbar. Sebenarnya semua orang Kristen sepatutnya menjadi hamba Tuhan. Ya. Seharusnya kita semua melayani Tuhan dalam kapasitas kita masing-masing. Jadi ya ada yang berkhotbah, gembala, penginjil, oke, jelas kita melayani Tuhan. Tapi yang tidak berkhotbah pun melayani Tuhan juga mestinya. Nah, Paulus ingin menjelaskan bagi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, bagaimana sih peran kita dan apa yang harus kita lakukan. Ini mulai dari ayat 5 di sini. Oke, dan dia bilang di sini, sebab siapakah Paulus dan siapakah Apolos? Selain dari pelayan-pelayan yang melalui mereka, kalian telah percaya. Jadi Paulus bilang, kami ini hanya pelayan. Dan kata pelayan ini menarik. Kata pelayan ini berasal dari kata diakonos. Ya, diakonos. Dan kata diakonos itu biasanya kadang-kadang diterjemahkan diaken. Ya. Tetapi ingat, sama seperti waktu itu kita bilang, contoh yang lain adalah kata apostolos. Bahkan angelos juga bisa, ya. Jadi ya ini saya tuliskan ya contohnya ya. Jadi contoh ya, kata apostolos ini ada pemakaian generik, artinya utusan. Ya, ada pemakaian khusus ya. Ini yaitu jabatan rasul. Nah, diakonos juga. Generik diakonos itu artinya apa? Pelayan, melayani. Ya. Tapi ada juga pemakaian khusus, ya, jabatan diaken. Ya. Dan angelos juga begitu ya. Secara generik, angelos itu artinya pembawa pesan. Ya. Messenger, membawa pesan. Ya. Tapi angelos sering pemakaian khususnya adalah malaikat. Nah, malaikat adalah pembawa pesan dari Allah. Jadi, ya. Tapi yang menarik, angelos ini terbalik. Angelos itu kita lebih, ya mungkin nggak juga sih, ya sama lah. Artinya gini, di angelos kita jauh lebih sering memakai pemakaian khusus. Kalau kita ngomong angelos, biasa kita ngomong malaikat. Ya, tetapi angelos bisa bukan berarti malaikat tapi pembawa pesan. Kalau Anda masih ingat waktu kita eksegesis kitab Wahyu, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, malaikat di situ pembawa pesan sebenarnya maksudnya. Ya. Diakonos atau apostolos yang kita bahas di awal, generik artinya utusan. Ya, secara khusus artinya jabatan rasul. Jabatan rasul itu ya maksudnya utusan juga gitu. Jadi pemakaian generik khusus ini bukan berarti kayak bertentangan ya, bukan. Maksudnya lebih spesifik lagi gitu, lebih spesifik. Utusan yang spesifik gitu. Jadi utusan yang rasul gitu. Pelayan yang spesifik, pelayan yang diaken. Ya, ini jadi bukan berarti bertentangan ini arti generik arti khususnya, tidak bertentangan. Melainkan dia lebih spesifik. Dan ya diakonos arti literalnya atau generiknya adalah pelayan, melayani. Jadi, dan ini memberitahu kita fungsi dari diaken dalam jemaat. Gitu. Ya, fungsi dari diaken dalam jemaat itu bukan untuk karena ada gereja-gereja tertentu, ya akhirnya diakennya ya menjadi kayak pemimpinnya begitu atau penguasanya begitu ya. Dan walaupun tidak ada yang salah karena bisa saja ada diaken yang punya karunia memimpin dan sebagainya, tetapi ingat bahwa dia memakai itu untuk melayani ya. Pelayan di sini. Oke, tapi kalau kita kembali di sini siapakah Paulus, siapakah Apolos selain dari pelayan-pelayan diakonos di sini yang melalui mereka
ya, melalui mereka kalian telah percaya. Jadi kami ini alat, ya, alat Tuhan. Kalian percaya melalui kami, tapi kami hanya pelayan. Sebagaimana juga telah Tuhan karuniakan pada masing-masing orang. Ya, artinya Tuhan mengaruniakan orang-orang yang percaya di dalam pelayanan Paulus maupun dalam pelayanan Apolos. Gitu. Ini maksudnya sini. Aku telah menanam, Apolos telah menyiram. Jadi dia mulai menggunakan ilustrasi pertanian. Dan ilustrasi ini sering dipakai, Tuhan Yesus ada memakainya. Tuhan Yesus memakai ilustrasi penabur. Ya. Oke, jadi ini bisa menjadi ilustrasi di sini. Aku menanam, Apolos menyiram. Yang mana yang lebih penting? Yang menanam atau yang menyiram? Ya, Paulus bilang, enggak, bukan. Yang penting adalah Allah yang telah memberi pertumbuhan. Jadi, yang menanam bukanlah apa-apa, dan yang menyiram juga bukan. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ya. Dan ya, ingat, tadi kan kita bilang, kalau bukan Roh Kudus, ya gimana? Tidak ada orang yang bisa diselamatkan. Oleh karena itu, baik yang menanam maupun menyiram adalah sama, ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Maksudnya sama dalam hal sama-sama pelayan Tuhan. Sama-sama melakukan tugasnya. Dan masing-masing akan menerima upahnya sendiri sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Nah, jadi oke, Tuhan akan balaskan. Dan yang Tuhan balas itu sesuai dengan pekerjaannya. Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan. Tidak harus melihat hasilnya. Karena kadang-kadang gini, orang pengennya taunya yang menuai. Nah, ini yang orang paling senang, yang menuai gitu kan. Oh, saya tanam, dia siram, wah saya yang tuai gitu. Tapi Tuhan lihat semuanya. Tuhan lihat semuanya. Oleh karena itu kita tidak perlu berkecil hati dalam memberitakan Injil dalam berbagai cara. Ya, ada yang memberitakan Injil lewat kasih traktat, ya. Dan ya, kasih traktat itu kadang-kadang jarang kita mendapatkan feedback. Ya, karena kasih traktat itu sering orangnya langsung pergi. Ya, kita kasih traktat, kita tinggalkan traktat, kita orangnya pergi. Kita nggak tahu ada efeknya nggak. Ada orang yang bagikan traktat puluhan tahun. Kadang-kadang kita nggak tahu apa efeknya gitu. Oke, nggak masalah. Itu kan kayak kita menanam, menyiram. Ada yang penginjilan lewat, ya kalau sekarang lewat sosial media, ada yang lewat YouTube, ya, ada yang lewat WA group. Ya. Dan kadang-kadang kita nggak tahu juga ada hasilnya nggak ini. Ya. Ada nggak orang yang dengar? Ya. Ada nggak orang yang diberkati dan lain sebagainya? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita lakukan dengan benar, dengan baik. Ya, kita menanam, kita menyiram. Jadi ada saat-saatnya. Kadang-kadang bagian kita menuai. Ya, kadang-kadang bagian kita menuai. Oh, kita dapat orang, wah dia percaya Yesus. Ya, misalnya kita berkhotbah atau kita injili dia percaya Yesus. Wah, kita senang sekali. Ini yang kita senang ya, sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa sebelum kita sampaikan dan kita tuai itu sudah ada orang yang tanam, sudah ada orang yang siram. Mungkin dia sudah pernah dengar sebelumnya yang menggugah dia, tapi dia belum siap ya terima waktu itu. Dan macam-macam lagi. Jadi sebelumnya itu sudah ada gitu. Tapi kemudian sampai ke kita pas dia ini bikin keputusan untuk Tuhan. Oke, kita bersukacita. Dan ya kita bilang bahwa kita nggak perlu ini juga berbangga gimana juga begitu, atau merasa bahwa hanya yang menuailah yang dapat ini hadiah, enggak. Ya, karena Tuhan bilang di sini masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu yang menanam belum tentu melihat hasilnya, gitu. Tapi dia dapat porsi juga nanti. Ya. Yang menyiram belum tentu lihat tuaiannya, tapi dia akan dapat porsi juga nanti. Jadi kita harus setia dalam apa yang perlu kita lakukan. Kita mendoakan ya, usaha penginjilan di mana-mana. Nah itu nggak ada orang lihat itu. Ya. Dan kita belum bisa ukur efeknya apa. Ada orang yang
ya pokoknya ada di balik layar lain sebagainya, nggak apa-apa. Ya, ini sangat-sangat menguatkan kita karena Tuhan bilang apa? Masing-masing akan menerima upahnya sendiri sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ya. Oke, kemudian masuk ke ayat 9. Okay. Sebab kami adalah teman sekerja Allah. Ya, tadi Paulus mengklaim dia memiliki pikiran Kristus. Sekarang dia membuat suatu klaim yang luar biasa juga, bahwa kami adalah teman sekerja Allah. Ya, jadi KJV dia pakai istilah laborers together with God. Ya, kalau bahasa Yunaninya sun ergoi, dari kata sun ergos. Sun itu bersama, ergos itu kerja. Jadi kita bisa bilang kalau bahasa Inggris kita bisa co-worker, ya, co-worker. Atau ya teman kerja, gitu, teman sekerja Allah. Dan ya luar biasa ya kalau Allah menjadi teman kerja kita, gitu. Ya, maukah kita bekerja bersama dengan Tuhan? Ya, maukah kita diutus oleh Tuhan? Diutus oleh Tuhan kemanapun. Ya, mulai dari rumah kita, daerah kita. Nah, kalian adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ingat tadi dia memakai ilustrasi agrikultur, pertanian, ladang Allah, yaitu mengenai menanam, menyiram, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya di ayat ini 10 dan seterusnya dia akan masuk ke mengenai bangunan sebentar lagi. Ya, jadi dia beralih ilustrasi. Tadinya pakai ilustrasi pertanian, sekarang ilustrasi teknik sipil sekarang. Bangunan di sini ya. Ya. Tetapi kembali ya saya ingin menekankan teman sekerja Allah di sini. Teman sekerja Allah ini suatu posisi yang sangat-sangat terhormat bukan bagi dunia, tapi di hadapan Tuhan. Dan ini suatu kehormatan besar bagi kita. Kalau Tuhan mau memakai kita untuk pekerjaannya. Ya, wow. Ya. Ya, hari ini begitu banyak orang sangat sangat bangga kalau dia berhasil kerja untuk perusahaan besar. Ya. Ya, dan orang tua juga bangga. Gitu. Bangga. Oke, boleh. Saya tidak katakan salah ya. Boleh. Ya. Wah, anak saya atau saya, gitu kan. Kamu kerja di mana? Weh, saya kerja di Google. Kemarin terakhir saya baru ada baca satu joke ya. Jadi ada dua orang lagi makan gitu kan, dua orang temen kayaknya atau apa kenalan lah. Lalu saling tanya. Ya. Ya, terus yang satu tanya, what do you do at work? Ya, kamu kerja apa? Katanya ya. Lalu yang satu jawab, I work at Google, katanya. Wah, I work at Google. Saya kerja di Google. Wah, sangat prestisius kan? Sangat prestisius. I work at Google, ya, perusahaan yang ini. Terus tanya lagi, dia balas tanya temennya yang tanya. How about you, katanya. Kamu gimana? What do you do at work? Kamu kerja apa? Oh, temennya jawab. I Google at work, katanya. I Google at work. Yang satu, I work at Google. Dia kerja di Google. Yang satu bilang, I Google at work. Jadi kerjaan dia Google barang doang. Main-main dia. Ya. Oke, kalau misalnya, tadi saya bilang ya, kita bicara apa sih tadi? Ya, kita sangat bangga kalau misalnya, wah, saya kerja apa? Ya, saya kerja di kedutaan, saya kerja di Apple, ya, saya kerja di Microsoft, saya kerja di ini perusahaan-perusahaan bonafit besar. Sangat bangga. Ya, tidak salah juga, tidak salah ya secara fisik ya dan duniawi bisa-bisa saja karena biasanya bisa bekerja di tempat-tempat seperti itu adalah pertanda punya kapabilitas ya, pertanda punya kemampuan itu ya, pertanda punya punya skill. Tetapi ya kalau kita tanya ke Rasul Paulus ya, bagaimana dia akan menjawab ya. Tanya ke Rasul Paulus, Rasul Paulus, kamu kerja apa, Paulus? Ya. Bos kamu siapa gitu kan? Paulus bilang di sini,
Kami adalah teman sekerja Allah. Ya, teman sekerja Allah. Jadi sangat luar biasa ini. Ya, sangat luar biasa. Ya. Um, Keluar biasaannya seperti apa ini baru benar-benar akan kita pahami di dalam kekekalan nanti. Oke, lalu akan masuk ke dalam bangunan Allah. Oke, saya rasa saya akan stop sampai sini karena di sini kita akan masuk ke suatu bagian yang baru. Karena masuk di bangunan Allah ini nanti ada ilustrasi yang indah dan kemudian dia akan masuk ke dalam um, suatu penyingkapan. Ini kita bicara soal penyingkapan, sesuatu yang kita tidak bisa tahu, yaitu mengenai pengadilan Tuhan nanti itu seperti apa. Ini 1 Korintus pasal 3 adalah perikop yang penting ya mengenai akhir zaman, eskatologi, ya, di mana kita akan dikasih tahu apa yang akan terjadi setelah kita mati nanti. Ya, bagaimana dengan pekerjaan kita dan lain sebagainya. Bicara mengenai tata pengadilan Kristus nanti. Oke, baik. Jadi walaupun kita belum sampai jam 9, tapi nggak apa-apa, agak tanggung kalau kita masuk. Jadi hari ini kita tadi sudah 1,5 pasal kira-kira. Baik, lumayan. Dan ya, tapi sebenarnya pasal 2 pasal yang pendek ya. Jadi ya mungkin nanti harus sedikit lebih cepat lagi. Tapi kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanya ya sebelum kita mengakhiri untuk hari ini. Oke. Dan kalau tidak ada, baik kita akan tutup dalam doa. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kepada kami, dan kami baru saja membaca, merenungkan ya sebagian dari firman-Mu. Kira-kira tolong supaya kami memahaminya dengan sebaik-baiknya Tuhan, dan kami bisa melakukannya. Ya, kami bisa bertambah hikmat yang daripada Engkau dan menjadi manusia yang rohani. Dan kami bisa melayani-Mu ya, dalam semua yang kami lakukan, dan bekerja bersama dengan Engkau di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya punya istirahat yang baik malam ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Oke, baik. Jadi sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan dan Maranatha.